Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran matematika. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bab 7 lingkaran yang berfokus pada submateri yang kedua, yaitu mengenal garis singgung lingkaran, menentukan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, serta menentukan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Sebelum Ibu membahas lebih dalam materi hari ini, jangan lupa pahami penjelasan materi hari ini dengan seksama dan baik, serta jangan lupa dicatat di buku catatan matematika kalian ya. Kompetensi dasar pada materi kali ini berfokus pada KD 3.8 dan 4.8. Sedangkan tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu setelah mempelajari, anak-anak diharapkan mampu menemukan rumus menentukan garis singgung persekutuan dalam antara dua lingkaran. Yang kedua, anak-anak harus mampu menemukan rumus menentukan garis singgung persekutuan luar antara dua lingkaran. Dan yang ketiga, anak-anak harus mampu melukis garis singgung lingkaran serta garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar antara dua lingkaran. Mengenal garis singgung lingkaran. Garis singgung adalah ada sebuah lingkaran, lalu terdapat garis dan memotong di satu titik pada busur lingkaran, yaitu pada gambar ada titik A. Ini dikatakan garis singgung karena hanya memotong di satu titik pada lingkaran, yaitu memotong di sini. Sedangkan bukan garis singgung itu ada sebuah lingkaran, lalu kita buat garis, terdapat dua titik potong, ada titik P dan titik R. Titik P dan titik R. Ini bukan garis singgung karena memotong lingkaran di dua titik. Jadi dikatakan garis singgung lingkaran jika antara lingkaran dan garis itu hanya memotong di satu titik, yaitu seperti pada gambar ini. Paham ya? Menentukan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Ada sebuah lingkaran yang memiliki titik pusat. Titiknya saya beri nama titik P. Ada lingkaran lagi yang lebih kecil dan saya beri lingkaran dengan titik pusat Q. Lalu ada garis. Garis ini adalah garis singgung luar dua lingkaran. Garis singgung persekutuan dua lingkaran. Artinya garis ini berpotongan di dua lingkaran sekaligus. Berpotongan di titik F dan titik H. Lalu, titik pusat pada lingkaran pertama, titik P, kita hubungkan dengan F. Ini adalah jari-jari. Jari-jari yang pertama. Berikutnya ada titik Q, kita hubungkan dengan titik H. Ini adalah jari-jari yang kedua. Perpotongan atau FP dengan FH ini membentuk sudut siku-siku.
Begitu juga pada FH dengan garis QH. Ini juga membentuk sudut siku. Lalu berikutnya ini ada garis PQ. Garis PQ ini adalah garis yang menghubungkan antara dua titik pusat pada lingkaran. Lalu kita buat garis baru ini. Garis ini memiliki panjang yang sama dengan garis FH ini. Dan dua garis yang berwarna merah ini adalah saling sejajar. Perpotongan ini kita beri titik S namanya. Panjang garis SP ini adalah R1 diambil R2. Jadi kita buat garis yang lebarnya ini sama dengan R2 dan sejajar dengan FH. Inilah garis SQ. Perpotongannya di sini. FP ini adalah R1, sedangkan SP adalah R1 diambil R2. Karena ini panjangnya sama dengan R2. Maka untuk mencari panjang ini, R1 diambil R2. R1-nya ini. Paham ya anak-anak maksudnya? Dan kita berfokus pada segitiga ini yang terasir warna kuning. Panjangnya SQ itu sama dengan panjangnya FH. Untuk mencari panjangnya FH, kita bisa memanfaatkan panjangnya SQ. SQ sama dengan akar dari PQ kuadrat diambil R1 diambil R2 kita kuadratkan. Jadi ini rumus memanfaatkan teorema Pythagoras. Jadi siku-sikunya berada di sini. Ini PQ adalah garis miring. Kita tahu kemarin Pythagoras adalah QS sama dengan PQ-nya sisi miring kita kuadratkan diambil sisi yang ini R1 dikurangi R2 kita kuadratkan. Panjangnya QS itu sama dengan FH. Berikutnya ada menentukan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Yang tadi adalah luar dua lingkaran, sedangkan yang ini adalah dalam dua lingkaran. Masih dengan ada lingkaran yang pertama memiliki jari-jari lebih besar, lingkaran P, dan lingkaran yang kedua adalah yang lebih kecil, jari-jarinya adalah lingkaran Q. Kita buat garis singgung dalam. Inilah yang disebut garis singgung dalam. Lalu kita tarik garis antara pusat lingkaran dengan perpotongan ini tadi. Itu adalah jari-jari pertama. Lalu yang kedua kita tarik titik pusat ke titik potong yang ini. Adalah jari-jari yang kedua. Titik potong ini kita beri nama F dan titik potong yang ini kita beri nama I. Lalu kita buat garis melanjutkan dari PF. Panjang garis merah ini panjangnya sama dengan jari-jari 2. Panjangnya sama. Kita letakkan di atas dan sejajar. Garis merah ini panjangnya sama dan sejajar. Lalu kita hubungkan, panjangnya sama dengan R2, kita hubungkan. Kita beri nama titik potongnya titik Z. Lalu kita hubungkan titik pusat kedua lingkaran, yaitu panjang PQ. Panjang FI, garis FI dengan panjang garis panjang ZQ itu sama.
Jadi panjang garis ini sama dengan panjang garis ini. Dan itu saling sejajar. Untuk mencari panjang FI, kita bisa mencarinya menggunakan garis ZQ. Nah, untuk mencari panjang ZQ, kita memanfaatkan segitiga yang terarsir seperti pada gambar dengan memanfaatkan aturan teorema Pythagoras. Di sini adalah sisi sudut siku-siku. Untuk mencari panjang ZQ sama dengan akar sisi miring PQ kita kuadratkan dikurangi sisi tegak yang lainnya, yaitu panjang R1 ditambah R2 kita kuadratkan. Panjang dari QZ ini sama dengan panjang dari FI. Ada contoh soal untuk menentukan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Diketahui dua lingkaran berbeda. Jari-jari lingkaran pertama memiliki 15 cm. Jari-jarinya 15 cm. Sedangkan jari-jari lingkaran yang kedua itu 8 cm. Jika jarak pusat kedua lingkaran tersebut adalah 25 cm, maka panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran tersebut adalah, kita mencari garis singgung luar. Pada gambar ini adalah garis berwarna merah ini yang kita cari. Dengan cara seperti tadi, kita buat garis sejajar yang panjangnya sama dengan garis ini dan sejajar dengan garis persekutuan luar ini. Nah, ini. Panjangnya ini adalah 8. Artinya panjangnya jari-jari ini 15, sedangkan panjangnya ini sampai sini adalah 8 cm. Maka panjangnya ini adalah 7. 8 ditambah 7 ketemu jari-jari pertama 15. Paham ya maksudnya dari sini? Jadi kita mencari panjangnya SQ. SQ atau QS. QS sama dengan kita memanfaatkan segitiga yang terarsir ini. Ini segitiga ini. Sisi miringnya adalah PQ. QS sama dengan akar PQ, sisi miringnya dikuadratkan diambil ini. R1 diambil R2. PQ-nya adalah 25 cm dan R1 min R2-nya adalah 7 cm. Kita kuadratkan. 25 dikuadratkan 625 dan 7 kuadrat adalah 49. Ketemu dikurangi akar 576. Akar dari 576 adalah 24 cm. Jadi, panjangnya FH itu sama dengan panjangnya SQ sebesar 24 cm. Jadi, jawabannya adalah 24 cm. Mudah bukan? Contoh berikutnya adalah menentukan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Diketahui dua lingkaran berbeda. Jari-jari lingkaran pertama yaitu 20 cm. Sedangkan lingkaran yang kedua memiliki jari-jari 10 cm. Jika panjang garis singgung persekutuan dalam, panjang garis singgung persekutuan dalam, berarti kita hubungkan ini dengan ini, kita hubungkan, itu panjangnya adalah 40 cm.
maka jarak pusat kedua lingkaran tersebut adalah, artinya kita mencari panjang PQ. Caranya adalah kita buat garis ini, meneruskan garis jari-jari lingkaran kedua yang panjangnya sama dengan jari-jari kedua. Yang pada gambar ini panjangnya sama dengan jari-jari kedua. Dan dua garis ini saling sejajar. Lalu kita hubungkan. Nah, panjangnya ini dengan panjang garis ini sama, 40 cm. Cara penyelesaiannya untuk mencari panjang PQ dengan memanfaatkan segitiga. Segitiga yang ini, yang terarsir ini. Pakai segitiga yang terarsir. Siku-sikunya berada di sini. Sisi miringnya, depan sudut siku-siku itu adalah sisi miring PQ. PQ sama dengan akar ZQ kita kuadratkan ditambah sisi tegak yang lainnya, yaitu PZ kita kuadratkan. ZQ panjangnya 40 cm ditambah panjangnya PZ yaitu 10 ditambah 20, 30 cm kita kuadratkan. Akar dari 600 ditambah, ini simbolnya ditambah ya, mohon maaf, 900. Ketemunya akar 2500. Akar dari 2500 adalah 50 cm. Jadi jarak antara dua titik sudut, jarak antara dua titik pusat lingkaran ini adalah 2 cm. Mohon maaf, 50 cm maksudnya. Jadi jawabannya adalah 50 cm. Sekian penjelasan garis singgung hari ini. Jika kalian belum paham, kalian bisa mengulang video ini berulang-ulang sampai kalian paham. Mohon maaf jika pada penjelasan pada materi hari ini ada salah ucap atau salah penulisan. Sekian dari Ibu, tetap semangat belajar online. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.